Gue terbang ke Medan, habisin tiket berapa duit? Settingan matamu. Berarti Anda telah disogok. Gue besok bakal rumah lu, Kak. Camkan omongan gue. Kalau ini buzzer, siapakah penyokong dananya? Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lu semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian mesti subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue. Dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah, dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan, guys. Terus begitu, yang kedua, kalian wajib follow Instagram Denny Syaresta, Coco Flowit, si Coco Cici. Terus begitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus begitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, yeay, Denis.Syaresta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh, jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Kembali ke kontrakan deh. Bukan kontrakan dong ya. Ini bukan kontrakan. Ini apa ya? Ini Dennis lagi di Bali. Lagi di Bali. Apa ini nama tempatnya ya? Apa ya? Ini segmen baru juga. Soalnya kan biasa kan gue di podcast. Nah, kalau misalkan ini biasa kan di Hordeng Dennis atau di meja Dennis yang saat-saat dari si Detektif Conan gitu. Kali ini adalah segmen Detektif Conan, dimana yang pasti yang di mana omongan-omongan Dennis itu yang selalu akurat, bahkan 99% lebih akurat daripada tespek. Mateng nggak lo? Tespek aja cuman 9,9%. Ini akuratnya 100% loh. Berarti gue bisa digunakan sebagai tes alat hamil ya. Bidan dong. Oke guys, BTW baso ya, gue masih kita dulu. Hari ini tadi pagi gue bangun tidur tuh jam 11-an ya. Jam 10 gue bangun. Terus jam 10 gue bangun, itu udah rame yang WA gue. Nih su trending. Hah? Jawaban gue, nih su trending. Hah? Ya bukannya emang tiap hari trending ya. Iya kan? Ya terus segitu emang tiap hari trending kan. Terus masalahnya di mana? Apa yang baru? Nggak biasa aja. Enggak, ini trending di Twitter. Trending 1 di Twitter. #Dennis pembohong. Hah? Pembohong? Bukannya emang iya ya? Terus gitu? Enggak. Ini bercanda. Jadi tadi pagi ya. Ada trending Twitter #Dennis pembohong. Dan itu habis itu gue pasti nggak ngecek juga. Jam 11 tuh gue nggak ngecek. Akhirnya sampai itu kan gue di Bali. Nah habis itu gue tuh masih makan, jam 10 masih bangun, masih belum ngeh gitu kan. Nah jam 1-an gitu, sekitar jam 1 itu gue tuh lagi ada di OTW tempat gym. Nah di mobil itu, di grup gue itu rame, staff gue juga pada ngirimin. Ini trending nih di Twitter, trending di Twitter, apa segala macam, #Dennis pembohong. Nah terus udah gitu, gue kan gue ngeliat gitu loh. Gue bukan hatu-hatu, masa ya tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan bisa trending, ya kan? Jadi ini ya pasti cek, semuanya itu di-post pada jam yang sama, yaitu jam 10 pagi. Jadi jam sekitar, kalau nggak salah dari jam 8 sampai 9 atau 10 pagi. Semuanya serentak 10.000 tweet. Buzzer nggak sih? Ngaku. Inilah guys yang gue bilang, maksudnya adalah guys ya, ini gue bilang kan, makanya nih guys, ini adalah pesan ya guys ya.
Ini adalah salah satu bukti kan ya guys yang gue bilang. Kemarin nih kan gue udah sempet cerita sama lu orang kan. Mereka itu memang tidak membalas gue depan kamera. Tapi mereka tuh membalas gue di belakang kamera. Dan menggunakan trik-trik licik. Bahkan picik. Kalau gue kan yang gue ngomong kan kejujuran. Ini mah licik kali loh. Masa mau ngomong. Masa bayar buzzer. Bayar buzzer tuh mahal ya? Berapa juta sih? 20 juta ya? 20 juta ada ya bayar buzzer ya? Gila niat banget ya buat nutupin aib lu orang ya. Lu bayar buzzer ya. Lu mau tahu kenapa mereka takut banget? Ini adalah salah satu buktinya. Karena mereka tahu yang gue ngomong itu kejujuran. Dan info gue tuh A1. Bukan bapau ya. A1. Infonya tuh akurat. Makanya itu mereka takut. Makanya itu mereka membuat hashtag Dennis pembohong. Gimana? Ngapain kalau misalkan gue bohong? Kenapa lu orang pada takut? Pertama takut gue. Mereka itu mencoba untuk membungkam gue. Dengan cara dia teleponin semua artis-artis yang mau podcast sama gue untuk bilang jangan podcast sama gue. Ya kan? Si Bulan tuh telemarketing. Babulan artis senior apa telemarketing sih? Dapat gaji berapa? Apa janjian dikasih TV, AC, kulkas? Ayo ngaku rice cooker ya? Apa blender? Pantes Mbak Bulan sehat. Tiap hari minum jus blender dari situ. Oke guys ya, langsung aja kita mari kita bongkar buktinya. Terus segitu ini memang salah satu bukti sih. Nanti menurut gua terus segitu kan ini kan menurut gue ini adalah salah satu trik mereka untuk mencuci nama mereka agar orang-orang tidak percaya apa yang gue ngomong. Ya mana bisa anjing orang nggak percaya yang gue ngomong. RD-nya udah ke apartemen Uya. Udah di apartemen Uya. Terus segitu gue udah ke podcast Densu. Gue udah kasih tunjuknya walaupun podcast Densu nggak ditayang-tayangin. Densu ternyata menurut gue nggak netral juga. Gue kira dia netral sayang sekali ya. Tapi itu akan ada segmennya sendiri yaitu segmen Densu. Dan begitu kalau misalkan masalah Mbak Bulan yang telepon-teleponin itu juga akan ada segmennya sendiri, tenang aja. Jangan sedih. Tapi kita akan membahas yang trending hari ini. Karena hari ini kita trendingnya di Twitter. Kita bahas itu. Tapi Pak RD sayang kali, Pak RD kan udah bagus pergi umroh. Dennis seneng banget Pak RD pergi umroh sama istrinya. Itu Dennis tuh liatnya tuh langsung kayaknya wah hati Dennis akhirnya cita-cita Dennis tersampaikan. Mereka akhirnya aku pergi umroh bareng. Terus so sweet, akhirnya mereka gandengan lagi. Kalau dulu kan dilihat dari konten yang lama kan, lu lihat deh cek di netizen. Konten-konten istrinya yang lama kan kelihatan banget kan. Disentuh pun nggak mau gitu, dia buang tangan, bener kan? Cari deh kalau nggak percaya. Gue mah nggak pernah bohong. Makanya ini kalau dikasih hashtag Dennis pembohong, gue jadi bingung, ya kan? Nah, udah gitu kalian cek aja sendiri. Nah, terus udah gitu kan, dia udah umroh, gue udah seneng banget. Sayang kali Pak RD duitnya buat ini, kalau menurut gue ya, kalau misalkan ini Pak RD ya. Pak RD sayang kali Pak RD duitnya buat ini, buat bayar buzzer 20 juta. Kosaran dari Dennis. Kalau menurut Dennis sama Pak RD yang ituin, yang bayar buzzer, mendingan Pak RD duitnya sumbangin ke panti asuhan. Itu baru bener. Jadi kan umroh iya, nyumbang iya. Ya ampun, Pak RD suci banget, ya kan? Dennis nggak kuat. Dennis bener-bener seneng banget kalau Pak RD tuh tobat dan suci. Tapi masa duitnya pakai buat buzzer? Duit sih emang banyak, tapi nggak boleh gitu kali Pak RD. Dennis mah dibikin gini mah Dennis seneng. Besok lagi ya. Hashtagnya yang baru, jangan Dennis pembohong gitu. Aduh. Bisa aja gue balas gue di belakang kamera. Gue itu mah diginiin mah gak ngefek. Yeay, makasih ya. Udah bikin Dennis trending, besok lagi dong. Kalau bisa yang panjang, seminggu, jangan sehari doang. Cuman 3 jam lagi lo. Gak mau bayar lagi kan lo, gak mau top up kan lo. Gimana sih? Katanya kaya. Tapi bikin trendingnya cuma 3 jam doang. Tahu gak sih? Dia ngumpet di ketek bini. Artis-artis juga pada nutupin berita ini. Malu dong, predator kok dilindungi? Iyalah yang ngelindungin sama-sama predator. Yang ngelindungin punya video sure. Predatornya suka berbuat sure, ya pantas dilindungin. Sama-sama hobi sure. Gue ngecek terus ya guys ya, kapan ini kita bukanya? Oke, mari kita bongkar. Oke, fakta-faktanya sekarang kita mulai cek nih ya. Jadi, oh ya benar, sekitar jam 1 siang tadi tanggal 5 November, hashtag Dennis pembohong trending di Twitter Indonesia guys. Ini salah satu tweetnya dari Rangga Samudra yang isinya ngumbar pacaran sama JK di medsos hanya settingan ternyata. Model kayak gini lebih baik jangan dijadikan viral deh.
@official_RCTI biar nggak semakin menjadi, oh mereka mau coba gue diboikot sama RCTI guys. Lu kira gue peduli? Enggak. Dennis kan nggak peduli. Dennis gitu loh. Aduh. Nih sekarang gini ya, terus segitu kita baca ya isinya. Yang ngumbar pacaran sama JK, oke. Lu mau gue kasih lihat bukti gue pacaran sama JK? Ada nih gue. Tampilin kali ya. Tapi tutupin mukanya pakai beruang loh. Sekarang kita cek nih, ada beberapa keanehan dari trending Twitter ini. Pertama-tama kita cek dulu di akun @dcristonunggroho. Ini sebelum dia tweet dengan hashtag Dennis membohong, sebelumnya dia nggak pernah nge-tweet tentang gue ataupun artis lainnya. Aneh nggak sih? Tiba-tiba dia tweet tentang gue sebanyak 6 kali dalam waktu yang bersamaan. Nih gue tampilin tweetnya. Dan tweetnya itu di start di jam 10 pagi serentak. Oke guys, sekarang kita buka Twitternya si Rangga Samudra. Ini aneh banget ya guys ya. Si Rangga Samudra ini sebelumnya nggak pernah nge-tweet tentang gue sama sekali. Ini tuh terakhir dia nge-tweet tuh tanggal 3 November. 3 November dan semuanya berbau-bau politik ya, tercium ya. Berbau-bau politik ya, iya loh. Politik mana ada buzzer sih? Kamu kok gitu sih? Ngomongnya nggak ada, politik nggak ada buzzer. Nih. Oke, Rangga Samudra. Oke, lalu tiba-tiba apa gue mau jadi caleg ya? Gue tuh masuk politik gak sih? Hah? Apa gue dikira mau nyalonin jadi presiden kali ya? Disangka itu makanya politik ya? Iya. Enggak lah, ini mah orang sama semua. Lalu tiba-tiba jam 10 pagi serentak, dia tiba-tiba ngepost tentang gue. Ternyata si DC hanya ingin populer saja. Hobi kok ngumbar kebohongan tanpa ada data yang akurat. Wes modelnya Nekini Angel Tunurane. Apa artinya? Nggak ngerti. Yaitu dia masukin berita gue. Dennis Karissa tak malu bongkar 4 tahun jadi pelakor. Bangga banget ya selingkuhan. Gue kan udah bilang gue nggak bangga. Yang gue cerita ini kan gue udah bilang buat apa. Supaya pelajaran apa yang terjadi di gue nggak terjadi di lo orang. Tapi kita bahas tentang buzzer dulu hari ini ya. Ngumbar pacaran sama JK di medsos hanya settingan ternyata. Model kayak gini lebih baik jangan dijadikan viral oleh official RCTI biar nggak semakin jadi. Hashtag Dennis membohong. Gimana caranya gue settingan sama si JK? Orang dia juga gak pernah gue munculin. Gimana caranya gue settingan sama JK? Kayaknya ini lagi di rumahnya deh. Settingan gimana sih? Boleh kali. Gimana ini? Aduh. Sok-sokan DP Lambo sebesar 1M biar viral. Ternyata hanya settingan dasar DC pembual. Hashtag Dennis pembohong. Sok-sokan DP Lambo ternyata hanya settingan. Settingan sama siapa? Settingan sama si Rasman. Gue ngaco aja. Lu gak lihat tuh gue tuh sampai dipanggil ke Polda Medan. Gue settingan gitu sama, berarti menurut lu orang gue settingan sama polisi gitu. Hebat banget gue bisa settingan sama polisi. Polisi tuh ya institusi negara nggak bisa disetting-setting. Gue ke Medan tuh sampai gue dapat laporan dari Medan, gue terbang ke Medan, habisin tiket berapa duit, settingan matamu. Gue bolak-balik Polda tiap hari buat jadi laporin dia bikin LP, settingan matamu. Lalu yang kedua, wih untung pakai foto gue yang cakep nih. Silakan membuat sensasi tapi jangan sampai merugikan orang lain dengan menebarkan kebohongan tanpa bukti hanya demi popularitas. Hashtag Dennis pembohong. Oh, foto gue cakep di sini nih. Kapan sih bukan cakep? Iya juga sih ya. Benar-benar. Tapi iya, terus segitu sebagai public figure DC terlihat tidak punya harga diri. Karena sudah salah marah mengaku bangga dengan kesalahan tersebut. Kata hashtag Dennis pembohong. Katanya gue bohong. Sekarang gue udah salah ngaku bangga. Gimana yang bener gue bohong, Dennis pembohong, apa Dennis nggak ada harga diri? Pilih salah satu dong, dan dua-duanya rakus ah. Masa mau ngatain dua-duanya? Harus salah satu dong. Dennis bohong apa nggak ada harga diri? Gitu. Harga diri sih gue banyak sih. Kalau bohong sih kayaknya mungkin ada ya. Cuma kayak jarang ya kalau aku bohong ya. Nggak pernah. Lalu,
Aduh, ada lagi. Di jam yang sama, beda sejam. Beda sejam. Sejam lagi dia ngepost. Semua demi popularitas. Segala cara dipakai termasuk nebar kebohongan. Hashtag Dennis pembohong. Ih, kok ada si Uya sih? Dennis enggan disebut senggol duluan. Uya Kuya. Itu kehebatan dia, pembohong besar. Berarti Uya yang ngatain gue. Jangan-jangan nih, basar Uya lagi. Bikin ilfil, nggak ada yang mau undang. Dennis ditolak di podcast-podcast terkenal karena dia sering mengumbar kebohongan tanpa fakta, klaim recehan yang tidak bisa dibuktikan. Fakta baru, gue mau adu domba sama Uya, iya kan? Aku loh mau adu domba gue sama Uya kan? Nggak usah adu domba, gue udah berantem sama Uya. Karena Uya diduga disogok sama RD ke rumahnya. Si Uya berubah sama gue. Terserah lu Kak, mau ngomong apa aja. Gue tahu Uya emang baik sama gue. Baik. Uya baik sama gue sebelum ketemu RD. RD itu mempengaruhi Uya. Gue curiga. Kak Uya ngaku lu dikasih dispenser kan? Atau mesin cuci? Atau microwave? Besok gue ke rumah lu, gue cek sampai di rumah lu merek AC-nya panas nih. Dispensernya panas nih. Kipas angin lu panas nih. Terus sama apa tuh namanya? Blender lu panas nih. Berarti Anda telah disogok. Gue besok bakal ke rumah lu Kak. Camkan omongan gue. Oke. Kalau gue mau Uya nggak usah jadi domba. Udah berantem. Tenang aja. Tapi gue masih mengingat kebaikan Uya. Jadi gue nggak ngatainnya terlalu parah. Yang gue ngomong bukan ngatain juga sih, fakta. Memang gue sebenarnya agak sedih juga sih di sini sih. Tapi kita akan buka lagi tentang Uya khususnya. Setuju nggak lo? Gue orang masih tahu apa yang terjadi di gue sama Uya. Nanti gue akan bikin satu segmen khusus. Oke, ditunggu ya. Jadi segmen bulan, segmen Uya, segmen Densu. Ditunggu aja semuanya. Gue gak ada takutnya. Gue singa lawan domba rame-rame. Gak masalah. Yang gue ngomong ini kejujuran. Mereka udah lihat buktinya, tapi mereka berat sebelah. Kalau Dennis bohong, ngapain lagi di rumah Uya? Sesimpel itu. Lalu lanjut. Kita cek lagi akun lainnya buat postingan yang serupa ya. Bintang tamu kita kali ini adalah akun Twitter Restua. Yeay, ini dia Restua. Di sini ya, Restua. Sama seperti akun yang sebelumnya, dia juga mulai post tentang hashtag Dennis pembohong itu jam 10 pagi. Aneh nggak sih? Janjian nggak sih? Kalau 2 orang sih ya oke lah ya. Ini kan masih 2 orang. Kita nggak boleh negatif thinking. Bisa aja bukan buzzer. Bisa aja mereka lagi duduk berdua. Kita post tentang Dennis yuk. Hashtag Dennis pembohong. Ayo. Coba kita buka. Sama terus udah gitu jam 10 pagi. Nah lagi-lagi kita buka Restua. Mana dia sih Restua? Mana kau Restua? Oke, aku bisa cari sendiri karena aku mandiri. Restu! Oh ya, Restua, benar-benar. Restua! Ini 15 jam yang oke, berarti ini dia... Sebelumnya kita cek dulu postingan dia dulu ya. Wah, kok ada foto-foto Nickner. Jadi, postingan si Restua sebelum gue itu adalah tanggal 29 Oktober. 29 Oktober. Iya kan? Berarti belum lama dong. Restua. Oke, dan Restua dan tiba-tiba 15 jam lalu yaitu jam 10 pas ya? Di era ini dituliskan 15 jam. Iya, jam 10 pas loh. Jam 10 pas. Tadi jam 10 pas juga, gue belum tanya kan ke Kukusok deh. Coba postingan pertama jam berapa? 10 pas juga gak sih? Iya, jam 10 pas juga. Si Rangga sama Rastia itu 10 pas juga. Ih, merinding. Buzzer. Tapi kalau cuma 2 belum tentu buzzer, Alfi. Janjian ini. Iya, nih jam 10 ya. Cara-cara orang untuk panses macam-macam. Bahkan dengan cara kotor sekalipun. Perasaan gue udah mandi kok kotor. Hashtag Dennis pembohong. Dan Caresta yang jadi pelakor, begini sindirannya. Nikita Mirzani sindir Dennis Caresta jadi pelakor.
YouTube Melanie Ricardo. Tapi ya Kak Bulan contoh dong Melanie. Melanie tuh host profesional, artis profesional, anak Tuhan. Pantas aja hidupnya lebih bagus daripada Kakak Bulan gitu. Kak Bulan kepo sih. Makanya kawin-kawin. Jangan-jangan kakak itu. Nanya loh. Curiga boleh dong. Coba aja lihat teman-teman Kak Bulan. Semua udah kawin loh. Kakak Bulan doang yang belum. Kawin. sorry. Kalau kawin udah, jadi sudah lihat videonya. Nikah. sorry. Maaf. Terus gitu, ini jam berapa nih si Restu? Jam 10 ya? Tapi videonya kawin gak sih? Gue lupa ingat, itu kan 10 tahun yang lalu ya? Sorry, bukan kawin, sorry. Apa ya? Bukan silaturahmi dong, apa sih? Kerja kelompok. Gak boleh ngomong jorok gitu tentang, gak boleh ngomong silaturahmi ke orang ngomongin jorok gitu. Ngomong jorok kan bisa. Apa itu namanya ya? Bukan, tapi itu gak sih? Kawin bukan itu? Kayaknya iya. Kawin gak sih? Nggak tahu, pokoknya sampai ada yang keluar ya? Nggak lihat full sih. Hah? Dulu pas video itu rilis aku masih SD, jadi belum boleh. Aku juga masih kecil. Gila, aku masih kecil aja. Aku masih kecil aja udah begitu ya dia ya? Wow. Iya ya? Berarti tua dong. Emang iya ya? Umur berapa sih dia? Apa ya? Hah? Berapa tuh ya? Kak Bulan nggak boleh gitu. Awas ya, jangan gitu lagi ya. Ada yang keluar ingus, bukan, jangan ngomong yang bikin macam-macam ya, yang keluar ingus. 39 tahun. Hah? 39 tahun kelahiran 83. Siapa tuh? Emang Bulan cuma dia? Ini bulan angkasa, Bu. Oh, bulan purnama. Iya, bulan purnama. Bulan November. Bulan November. Oh iya. Oke. Lanjut lagi. Oh sorry, tadi bukan kawin. Itu hubungan badan bukan? Mungkin iya. Namanya hubungan badan bukan sih kalau yang di video itu? Aku lupa inget deh. Bersenggama. Enggak dong. Saya tidak bisa mikir bahasa. Gue lupa. Sorry kalau ada yang salah. Sorry. Dennis minta maaf. Sorry. Tapi dia masuk sih ya? Masuk. Enggak salah ingat. Itu kan ingatan anak kecil, memang gue kan masih kecil, dia ingat anak kecil gini agak apa? Agak apa namanya? Agak lupa. Tapi, Buram ingatannya. Buram ya? Buram? Iya ingatannya. Iya kan anak kecil kan gitu kan. Jadi kalau salah ingat, aku maaf ya. Bukan berarti benar omongan gue, namanya juga salah ingat. Itu, tapi seingatnya kalau nggak salah Karuna ini nih ya. Kok Karuna ya? Bukan. Beda orang dong. Oh beda orang ya, bukan Luna. Ini bukan Luna, kita nggak ngomongin Luna. Kita ngomongin Bulan, beda Luna sama Bulan. Bulan itu yang gue inget posisinya ini, apa namanya? Kalau bersujud ya? Enggak, ini gue lagi flashback memory gue. Gue nggak inget, sumpah. Ini kita nggak mengarah ke porno ini ya. Kita karena waktu kecil gue juga nonton film porno. Emang kau ada yang porno? Enggak kan? Nasi Bulan. Sorry. Bulan. Guna mah beda orang. Bulan kan? Sorry lu Kak. Aduh, nggak tahu nih mulutnya. Satu lagi. Jadi sampai lupa ngomongin bahasa ini seru banget ya. Lah 10. Oh beda 1 menit sekarang. Yang kedua, jualan bunga doang di medsos, tebak-tebak gaya hidup borju, ngaku-ngaku dekat dengan ini itu. #Dennis pembohong. Jualan bunga doang. Ya emang jualan bunga doang, nggak jual diri lah. Masa mendingan jual bunga doang daripada jual bunga juga, jual diri juga, iya kan? Kayak siapa tuh? Enggak kan gue. Kadang-kadang bingung deh. Emang kenapa? Gue bangga kok dia suka jual bunga, pengusaha gitu loh. #Dennis pembohong. Seleb. Makin panas. Nikita Mirzani semprot Dennis Karesta.
Kan gue sempet balik. Kira gue takut sama Nick Mir? Kagak lah. Cuman karena Nick Mir kan waktu itu ngatain gue udah ngatain balik. Gue udah ngatain balik, tapi dia kan sekarang udah masuk. Tapi Dennis itu bukan tipe gue. Ngatain orang yang sudah terkena musibah. Buat Dennis itu nggak keren. Hari pertama, bahkan walaupun gue nggak suka sama dia ngatain gue lontong apa segala macem, nggak masalah. Ya gue nggak masalah. Walaupun gue enak sama dia, hari pertama dia masuk itu gue yang kirimin dia makanan. Orang pertama kali gue yang kirimin dia makanan gitu. Tapi emang nggak bisa masuk kan, waktu itu kan emang nggak boleh ketemu, kan sedang isolasi gitu. Walaupun gue yakin kalau bisa pun dia nggak mau ketemu gue, nggak masalah, yang penting kan niat gue baik. Tapi nanti kalau misalkan dia udah kuat, baru gue katain lagi gitu, menurut gue baru gue ngomongin lagi. Kalau lagi kena, gue bingung sama orang ya, orang kena musibah kok pada seneng ya. Kalian kurang oke, kayak gue dong. Orang kena musibah mah support, gue support dia. Jujur gue pas dia kena musibah, gue support dalam hati. Beneran, dan gue kirimin makanan, dan gue berdoa semoga masalah Kaniki cepat selesai, biar habis gue bisa ngatain gue lagi, dan gue bisa ngatain dia lagi. Nah, terus segitu lanjut. Ini jam 10.01, sama ya? Memang hidupnya penuh kontroversi. Saya setuju. Itu bukan di IG doang, hidupan asli saya juga, asal kalian tahu. Hashtag Dennis pembohong. Enggak sih, emang hidup asli gue tuh banyak kontroversi sih, bener kan sih? Hidup gue tuh seru banget. Kalau tersanjung tuh udah bukan tersanjung lagi, tersandung. Dennis jangan ngaku jadi pelakor. Dennis Karissa diamuk orang tua. Ya iyalah, mah gue sayang sama gue. Ya wajar lah. Masa Dennis Karissa, ya ini dia beritanya normal lah. Ngaku jadi pelakor, Dennis Karissa diamuk orang tua. Ini beritanya normal lah. Apa yang salah? Kenapa bohong? Yang aneh itu kalau misalkan ngaku dia pelakor, Dennis Karissa orang tuanya potong nasi tumpeng. Itu kan aneh. Itu bohong. Ini bener sama gue marah. Gue jadi pelakor. Ngaku jadi pelakor. Soalnya juga gue bukan pelakor. Gue orang ketiga. Kalau gue pelakor, rumah tangga mana yang gue hancurkan? Ya, kadang-kadang nih ya. Sama lagi nih. Jam beda 1 menit. 10:02. Jadi pelakor kok bangga? Mending kau bener. Nah, kalau halu dengan tujuan ingin musuh rumah tangga orang kan aneh. Gue halu. Gue belum ke arah halu sih, gue gak pernah ke arah halu dari dulu. Gue tuh ya, kalau ngomong tuh ya, gue gak pernah halu, beneran deh. Kalau misalkan halu belum sih, gue belum coba ke arah itu sih. Dan gue gak minat juga, ngapain gue jadi halu? Gue takut kebablasan kalau halu. Jadi gue mending ambil jujur. Gue tuh mendingan jujur kacang hijau. Walaupun pahit, tapi itu namanya adalah hidup. Kejujuran itu penting buat gue. Karena kalau misalkan gue tidak jujur, itu tandanya gue nggak bisa nerima diri gue sendiri. Gue tidak mau jadi orang muna-muna. Seperti menurut gue artis-artis tuh muna-muna. Hidupnya nanti mereka akan susah sendiri, stres sendiri. Gitu. Jadi buat apa gue hidup muna? Orang mendingan gue jujur kacang hijau. Banyak kok orang yang sayang sama gue. Kalau gue mah kehidupan gue kan bukan di ini doang, bukan di sosmed, bukan di IG, bukan di TV apa segala macam. Gue punya kehidupan nyata, cuy. Jadi gue jujur. Walaupun jujur itu pahit, tapi niat gue ya baik gitu loh. Daripada kayak yang artis-artis ini kan namanya baik, mereka belum tentu berhati baik. Kalau gue kenyataan itu gue tahu pahit apa yang terucap dari mulut gue, tapi gue jujur. Dan gue tidak perlu nama baik. Yang penting tujuan gue baik. Itu aja sih. Sesimpel itu. Gue kira gue dikatain gini, dibasarin gini, bakal apa sih? Bakal nangis. Kagak lah, gue mau lagi besok. Bikin lagi loh, ada duitnya nggak? Pakai duit kantor lah, kayak gue kirimin gue dispenser dulu. Terus udah gitu, lagi di jam beda 4 menit. Kenapa berhenti sebar halunya? Mau terkenal tuh pakai cara yang bener, jangan pansos. Kok berhenti sebar halunya? Jadi yang halu, menurut lu yang halu yang mana, enggak yang mana sih? Gue bingung deh. Respon pria beristri usai Dennis Karissa ogah jadi pelakor lagi. Ya emang iya, kalau gue masih mau jadi pelakor, gue gak bakal gue kontenin. Laki orang mana yang mau deketin gue? Takut gue kontenin lah. Emang gue udah gak mau jadi pelakor lagi, makanya gue kontenin. Ini juga sebenarnya itu bukan bagus buat mereka doang aja, bagus buat gue juga. Jadi laki orang kalau mau deketin gue ya
ya kagak bakal gitu. Walaupun masih banyak gue kontenin tuh semua yang WA gue. Ada lagi. Beda 7 menit, beda 2 menit. Wah, DC melawan DP, bisa dikurus-kurus tuh. Masa sih? Kalau Dennis sama DP mah, menurut gue okean Dennis lah. Jauh kemana-mana. DP kan dulu nimbrung waktu urusan gue sama Uya. Iya kan? Padahal gue udah tanya tuh waktu sama Uya. Kak, lo emang deket sama DP? Kagak, gitu. Tanya aja tuh sama Uya. Terus gue tanya kan sama Uya kan, Kak, emang lo deket sama si DP? Kagak katanya. Gitu. Kok bisa ya nimbrung itu ya? Menurut gue sih nggak tau, malu banget ya. Menurut gue. Namanya juga tukang nimbrung ya, biasa lah. Ini kan salah satu orang, menurut gue ya, kalau lo perhatiin ya, orang-orang yang suka nimbrung itu siapa aja? Yang pasti ada, selalu ada di tiap kasus. Menurut gue adalah Nick Mir. Yang gue lihat, ini dilihat di mata gue ya, di mata gue adalah Nick Mir, DP, tapi dia yang DP ini gue hargain karena dia nggak nimbrung di kasus gue yang ini. Terus siapa lagi ya? Yang selalu ada itu ya? Hah? Oh ya, terus menurut gue satu lagi, Farhad. Terus itu menurut gue ya, bebas sama pendapat. Terus siapa lagi satu lagi? Mama Neti. Sorry, Mama Neti cuman gak doang. Enggak, sorry. Hah? Siapa lagi yang hobi nimbrung tuh ya? Uya? Enggak sih, Uya. Yang selalu hadir di segala suasana. Lutfi itu dulu, sekarang udah enggak. Lutfi adalah penimbrung yang tobat. Sejak punya anak. Terus siapa ya yang selalu nimbrung? Itu ya. Sebenarnya orangnya itu aja tahu. Iya kan? Apalagi nih? Nih 10 jam 8. Heran dengan DC nggak pernah diajarin adab kali ya. Bahkan orang yang sudah meninggal pun dibawa-bawa. Ini pansosnya kelewatan. #Dennis pembohong. Dennis saja makin bikin Dewi Persik geram karena singgung almarhum ayah. Gue nggak pernah singgung almarhum ayahnya, kan itu udah gue jelasin. Mana gue pernah gue singgung almarhum ayahnya. Iya kan? Yang ada juga dia yang ngatain gue, katanya gue lahir dari Bool. Ada tuh buktinya gue. Iya kan? Lahir dari Bool ya kalau nggak salah ya? Gue lupa deh. Gue lahir dari Bool. Berarti emak bapak gue pantat dong. Enggak, sumpah, emak bapak gue manusia. Jahat loh. Gue bilangin mama gue loh. Gue bilangin loh yang bikin ini. Gue LP-in loh kayak DP netizen. Bisa aja. Kalau gue gak ada kerjaan. 10:08, kembali lagi. Mulai halu lagi sebut JK, orang bisa salah persepsi dikira Bapak Anu ntar. Bapak Anu? Maksudnya Bapak Anu? Anu siapa sih? Anu siapa? Kok ngomongin jorok sih? Ngomong jorok ah? #Dennis pembohong. Dennis kembali spill sosok laki berinisial JK hingga akui pernah diberi uang jajan ratusan juta. Ya masa gue bohong, kan emang gue ke Amrik. Tiket ke Amrik aja 80 juta. Gue kasih tahu sekali pergi naik bisnis SQ. Ketampilin ya video foto aku naik ini ya, ada di IG aku deh. 80 juta tiketnya, cek deh di itu. Jadi kamu cek juga tiket SQ ya, one way ke itu. Waktu itu gue kemana sih? Ke LA ya? Ke LA apa ke SF dulu sih? SF dulu, cek itu naik tiket ini. Luna Maya juga malas sekali undang DC saat dipikir-pikir anfaidah. Dennis #Dennis pembohong. Gue juga malas sekali diundang. Nggak malas sih, gue pengen sih kalau datang diundang sih. Kalau Kakak Luna mau nggak jadi kakak angkat Dennis? Dennis nih ini orangnya ini nih apa namanya? Dennis tuh orangnya beda banget sama Kakak Luna. Dennis pengen temenan sama Kak Luna, olahraga bareng, biar badannya bagus kayak Kak Luna. Soalnya kan Dennis udah pernah lihat badan Kak Luna, bagus. Dennis mau badannya kayak Kak Luna. #Dennis pembohong. Siapa yang mau lihat kronologi perseteruan Luna Maya dan Dennis dia berawal dari batal diundang podcast. Salah ini beritanya. Jadi beritanya itu katanya kemarin ini gue dapet info dari temen gue, ada yang WA gue. Nih pantesan aja podcast tuh di cancel sama orang-orang. Dia cancel sama 2 orang sih sebenarnya.
Sebenarnya itu banyak banget yang nawarin gue podcast, ada belasan, sumpah. Gue nggak bohong. TV juga semua gue tolak. Bener kan? Bukan gue nggak diundang, gue tolak. Karena emang gue tidak mau ngomong ini secara lebar. Tapi gue tuh merasa dibungkam. Gue semakin masih dibungkam, gue jadi semakin wow gitu. Nah, terus gitu, kronologi perseruan gue namanya Dennis baru undang podcast. Bukan yang undang gue ke podcast. Salah. Ini kayaknya buzzernya kurang dibayar, jadi salah ya. Nggak tahu deh buzzer apa enggak ya. Diduga buzzer. Bisa aja janjian. Nggak malu yang aku jadi pelakor. Jam 11.31. Gue sejam ya bener. Ngaku jadi pelakor, oh ini mungkin ada kelebihan kali ya, kelebihannya. Ngaku jadi pelakor, Dennis kasih dia sama orang tua. Diulang lagi, ya iyalah. Masa ngaku jadi pelakor, Dennis dikasih tumpeng sama orang tua? Kan nggak mungkin dong. Ya pasti di ngamuk, kan sayang sama bapak gue. Gak malu ya? Kagak. Karena gue udah tanya sama emak gue mah ngamuk, nangis, apa segala macem, tapi dia bangga sama gue. Gak apa-apa, yang penting lu tobat. Gue lebih malu kalau misalkan lu masih jadi pelakor. Mendingan lu jadi mantan penjahat daripada masih penjahat. Mendingan lu jadi mantan pelakor dibandingin masih jadi pelakor. Gue malu kalau lu jadi pelakor, tapi setidaknya lu berani tobat, lu berani ngaku, dan lu tidak akan mengulangi lagi. Gitu kata emak gue. Semua manusia berhak mendapatkan kesempatan kedua. Dan sorry ya, gue demi mama gue, Nis bukan pelakor, Nis orang ketiga gitu. Kata mama gue, ya mendingan jadi mantan orang ketiga lah, kan cewek kayak lu gak cocok lah jadi bini kedua. Lu bisa gebuk-gebukan, bisa galakan lu daripada bininya. Ya juga sih Ma, bener kan? Jadi kan ya gak mungkin gitu loh kan. Serius deh, gue tuh tahu liat gue gimana orangnya geragas gini. Orang model DC emang peka sama sindiran. Nah tuh tahu. Ini bener nih. Hashtag Dennis bohong. Nah aku tahu. Nah aku tahu kan kagak. Dikatain depan muka aja gue kecengengesan, gimana disindir. Kayak mana nih, kamu lucu nih. Tapi Restu ini lucu, ajak temenan deh bawa ya. Ini robot apa orang sih? Gak tahu. Orang kan pasti ini Restu. DM aku dong, kita temenan yuk. Kamu lucu juga. Kamu tahu aku nggak peka. Lagi kali ini kalian masih belum puas kan kok cuma 2 akun? Oke deh, kita cari lagi di postingan lain. Kali ini dari akun @dania, panjang banget namanya. Dia juga ngepost dengan hashtag Dennis pembohong, tapi kayaknya red card akun ini cukup tinggi ya, makanya cuma post 1 kali. Tapi tetap tidak beda dengan akun-akun lainnya. Tweetnya diunggah jam 10 pagi juga, masih kurang. Ayo coba lihat, kalau nggak percaya. Oh iya, yang tadi mungkin red card-nya murah ya. Yang ini kayaknya ini red card-nya mahal ya, cuman 1 kali ya. Masa sih cuma 1 kali? Oh iya. What? Inilah Bandung.com mending hashtag Dennis pembohong. Red card-nya mahal banget, cuma gitu doang. Gitu doang. Padahal sebelumnya nggak ada ngepost tentang gue ya. Ini ya. Mahal nih red card-nya nih kayaknya. Dulu deh. Mahal. Oke, dia juga ngepost. Oke, katanya mahal tadi. Jadi ya udah sekali aja cukup lah ya. Oke guys ya, tapi masih kurang. Pasti orang mah belum puas. Aku 3 bisa aja janjian. 3 bisa aja pas gitu. Dengan jam yang sama, walaupun menurut gue gak mungkin banget, tapi gue coba untuk positive thinking banget ya, walaupun kayaknya agak gak mungkin. Kita coba positive thinking. Ya bisa jadi kan mereka itu janjian cuma 3 orang, oke? Tapi kita kasih akun yang lain dari Selaang. Lihat sendiri deh. Masih sama yang kayak tadi. Jam 10 juga. Pas 10 pagi. Pas jam 10 pagi. Masih sama yang kayak tadi. Nih kita lihat Selaang. 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 Mana sih? Banyak banget nih buset. Nih Selaang. Jam 10 pagi. Wah, ini Selaang kayaknya agak murah nih red-cardnya nih ya. Menurut gue ya. Kayaknya ya. Wih, banyak loh dia. Wih, ini ambil grosir nih. Wih. Dia nge-lag komputer gue. Wah. Apa dibajak sama RD?
Gue dia udah kayak ikan, gue tau gak sih guys, gue tuh udah kayak ikan Nemo, tau gak sih, ngelawan ikan-ikan gede sendiri. Finding Nemo. Tapi gue gak takut sih guys. Finding Nemo, tau kan ikan Nemo kan lawan musuh-musuhnya kan ikan-ikan gede kan? Iya. Harusnya gue pakai baju Nemo ya, belang-belang. Ikan badut. Iya, ikan badut. Ini gak mau nih. Oke, udah gitu. Tadi agak ada ini kiriman kayaknya. Kayaknya kiriman dari Gorontalo. Agak ngeri ya. Nih, Selaang ini ngepost terakhir itu sebelum tentang gue itu ngepost 20 jam yang lalu. Selamat pagi all. Jam 4.54. Terus gitu postingan dia, seberat apapun masalahmu, jangan ditimbang, gak bakalan laku. Anjay, keren. Ojeki lagi punya masalah ya, makanya mau jadi buzzer kali ya. Ya gak sih? Oke, ya mungkin juga. Oke. Kita lihat jamnya. Jam 10 pas. Asli jam 10 pas semuanya. 10.00. Ada pesan dari Nikmi khusus buat si Cadel. Buat siapapun pelakon Indonesia, kalau ditolak sama laki orang, gak usah ngamuk-ngamuk di media sosial. Caper tahu. Kata siapa sih gue ditolak? Mana ada orang ditolak 4 tahun. Gimana sih ditolak? Kayak mana gitu. Aduh, gue mau ngatain si Nikmirnya di dalam, jadi gak boleh. Kan ya? Aduh, kita buka lagi. Gak ada harga diri. Nih kita Amir Sani, sindir Dinis Karissa gara-gara umbar jadi selingkuhan. Aduh, kalau jadi, gue nggak mau ngatain dia karena dalam penjara. Tapi kalau misalkan dia di luar penjara nanti, ya gue sama lu nggak ada bedanya sih, Kak. Menurut gue parahnya lu sih. Lu lebih parah. Bedanya gue ngaku sama lu nggak mau ngaku aja, gitu aja. Nanti aja, tapi gue balasnya tunggu dia keluar aja. Kalau lagi di dalamnya jangan gitu lah, harus disupport. Lagi dia post lagi jam 10. Astaga, beneran udah gak punya malu nih si Cadel. Tapi foto gue bagus di sini. Pakai kacamata Dior. Usai bongkar urusan ranjang dengan Dinis Karissa dikecam Nikita Mirzani. Udah gak ada harga diri. Pengen sih ngatain Nikita sih. Cuman tunggu dia keluar ini aja kali ya balasnya ya. Iya kan? Gak boleh loh ngatain orang ribut dan musibah loh. Iya kan? Gak boleh. Gue mau bukan tipe yang bahagia aja penderitaan orang. Tunggu dia keluar aja ngatain gue katain balik. Si Cadel itu hidupnya penuh dengan drama. Setelah kejadian ribut settingan dengan si Kuya. Settingan. Settingan dari Hongkong. Ini gara-gara si Uya, emang si Uya tuh kayak gara-gara si Uya image saya yang bagus banget itu aja settingan, saking itu ya. Gue ributnya dibilang settingan sama dia. Gelar ratu pembohong udah menempel di jidatnya. Omongannya selain si Cadel nggak jelas. Tersinggung nih bilang Cadel. Nggak jelas, bukan nggak jelas. Cadel itu nggak jelas beda. Bohong semua cuma untuk cari makan doang. Masa gue mau cari makan mesti bohong? Kagak lah, gue makan ya bayar lah. Masa buat makan doang gue mesti bohong? Jadi ibarat kata nih kalau misalkan gue mau ke warteg itu yang gue mau makan, gue mesti bohong dulu gitu. Bohongnya gimana ya sama tukang warteg ya? Ambil 5 bayar 3. Oh iya. Jadi gue menurut tuh gue kalau ke warteg ambil 5 bayarnya 3 gitu. Buat gue makan gue harus gitu, harus bohong. Kagak lah. Hashtag Dinis pembohong. Omongannya sama, Nikmi udah sampai saat ini gue ngomongin kata Nikmi. Kok ini bagian Nikmi ya? Nikmi semua kok ya. Buat siapapun ada pesan Nikmi khusus buat si Cadel diulang lagi nih ya. Kayaknya ini copy paste ya. Sama jam 10 juga. Sama jam 10 juga. Woi Cadel, daripada ente bikin konten yang isinya bohong mulu hanya demi cuan, mending lu belajar ngomong yang bener Pak kok bangga. Nggak ada yang bangga. Gue bukan Pak, gue orang ketiga dibilangin nih. Nih boleh nggak sih direvisi? Jam 10:06.
Seluruh Indonesia masih sangat ingat dengan kasus Cadel dengan si Kuya. Demi konten, demi cuan, kita se-Indonesia dikibuli. Kibuli itu kan yang dijual nasi India itu kan? Yang ada, apa namanya? Yang ada, yang gede, yang ada lauk-lauknya, terus yang ada rempah-rempahan, nasi kebuli. Ya kan? Oh, nasi kibuli. Oh, kibuli. Pura-pura bertengkar sampai mau lapor polisi segala. Bukan sampai mau lapor, emang udah panggil pengacara. Si Uya mau laporin gue. Berani dia sama gue. Padahal belakang layar mereka ketawa-tawa, lihat kontennya makin laris. Netizen kena kibul. Kayaknya gue yang kena kibul deh. Ya kan? Gue kena kibul, gue dituduh pembohong. Usai Nikita Mirzani, sosok ini juga sindir di Instagram jiwa cabai-cabean. Cabai per kilo berapa sih sekarang? 23.000. Itu ayam. Tapi kalau jiwa cabai-cabean gue nggak ada deh. Kalau ada gue sih udah ngaku sih. Gue lagi nggak ngaku. Ada nggak sih jiwa cabai-cabean? Nggak ada jiwa cabai-cabean ya. Nggak ada lah. Belum pernah naik motor bonceng 3 kan? Hah? Belum pernah naik motor bonceng 3. Naik motor? Nggak pernah. Iya, berarti gak ada. Jiwa cabai-cabean tuh kayak gimana sih? Hah? Ya sih gitu kan katanya kalau ada cewek tuh 3 orang naik satu motor dibilang cabai-cabean. Nggak pernah. Nggak ada. Dibungkus juga belum. Ngebungkus? Bungkus kalau di warteg biasa ngebungkus. Ngebungkus di warteg makanan. Cabai-cabean tuh gimana ya jiwanya ya? Ada cabenya di jiwanya apa gimana sih? Ada biji. Biji cabai. Biji cabai di jiwanya. Iya. Jiwa ada cabai. Cabainya ada jiwa kali. Cabai hidup. Nggak pernah gue jadi cabai-cabean. Tapi sumpah deh, gue jujur deh sama lo. Kalau gue pernah jadi cabai-cabean, gue pasti ngaku. Percaya nggak lo? Percaya nggak, Alfi? Kalau gue pernah jadi cabai-cabean, pasti aku ngaku. Kesaksian. Pasti sih. Pasti kan? Pasti gue ngomong. Sayangnya enggak. Kok sayangnya sih? Ya emang nggak pernah. Ada harapan dari cabai. Oke. Lalu jam 10.24. Si Cadel tukang bohong, terkenal hanya sensasi yang tidak bermutu dan tidak mendidik. Apapun kontennya isinya bohong semua. DP betul bohong dari mana tuh? Hasil jualan bunga apa yang merasa orang? Cadel pembual. Lu orang nggak konsisten deh. Tadi ada yang bilang udah betul dia pelakor. Ada yang bilang hasil jualan bunga apa dari meres orang. Kok meres sih? Sapi kali dia peras. Hah? Meres orang nggak pernah sapi apa peres? Ya kan? Cadel pembual. Biasa sih kalau gue mual makan obat mah masih sama fotonya. Tapi kalau ngomongannya meres gitu kok gue inget siapa yang ngomong gitu ya? Terus dia post lagi, mat siang oh spesial pakai telur 2, nggak perlu nggak spesial, kamu manusia bukan nasi goreng. Hah? Jam 10.55, abis ngepost gua, dia bilang gini, nggak perlu nggak spesial, kamu manusia bukan nasi goreng. Gue dituduh nasi goreng. Gue udah nasi goreng, gue makan nasi aja enggak. Sumpah, gue bukan nasi goreng. Tapi spesial ya? Spesial. Terus habis itu jam 12 dia post lagi, jangan mengulangi kesalahan yang sama karena masih banyak kesalahan lain yang belum dicoba. Ini orang apa sih? Nih ngedukung gue apa ngatain gue sih? Ya jangan ngulangin kesalahan karena masih banyak kesalahan lain yang belum dicoba. Maksudnya suruh gue coba salah yang lain? Nggak mau sekali aja bikin salahnya. Ini apa sih dunia ini? Oh iya ya, tapi cantik juga ya. Gitu ya. Terus mana lagi? Nah, Dennis pembohong ini trending nomor 8 ya? Trending nomor 8 dengan 10.000 tweets 11 jam yang lalu, yaitu jam 10. Lu bayangin, dalam jam yang sama, jam 10 itu, ada 10.000 tweets. Tweet, bukan sih, gua main Twitter. Tweet.
Tweet. Dan trending nomor 8 dengan 10.000 tweets 11 jam yang lalu. Jadi dalam jam 10 itu ada yang serentak gitu. Diduga buzzer. Menurut kalian buzzer bukan sih? Aku sih gak percaya, mungkin itu hanya kebetulan semata. Tapi masa sih kebetulan semata 10.000 orang banyak ya? Banyak. Oke, kita lihat apa aja ya. Ini Bubu siapa lagi nih? Ada juga nih. Bubu jam 10 juga. Jam 10 juga semuanya. Mary. Jam 10 juga dan dengan foto yang sama. Ya mereka kayaknya pakai omongan Uya. Mau ngadu domba gue mau Uya. Gue udah bilang udah berantem, gak usah adu domba. Ini siapa nih sama? Terus pakai muka gue yang bengep lagi. Ini orang bener-bener orangnya niat banget. Jam 10 juga. Sebelumnya dia ini. Sebelumnya dia isinya tentang ini. Anies, Pak Jokowi, Pak Kapolri. Politik ya? PLN adalah BUMN yang luar biasa penting dan strategis. Politik ya? Ekonomi. Nggak ngerti, orang sekolah aja kagak. Tapi kok kayak nggak nyambung banget nggak sih setelah post foto Pak Jokowi, abis itu Pak Anies, abis itu Denis. Cocok sih ya Pak Jokowi, Anies, Denis, gitu kan? Semoga gue bisa jadi politik ya. Terus kalau kita buka hashtag Denis pembohong, oke. Ini jam 10. 10:07. Oke, hashtag Denis pembohong. Mbe juga jam 10. S2 jam 10. Jam 10 juga. Farewell jam 10 juga. Hashtag Denis pembohong. Jam 10 juga Cimo yang jadi pertanyaan, dia putus sama tuh suami orang, dia yang ditinggalin atau ditinggalin. Masalahnya kalau misalkan gue bilang masalahnya kalau gue ditinggalin ya gue ngomongin gue ditinggalin. Kira gue malu kalau ditinggalin? Kagak. Kalau emang gue ninggalin, kalau gue ditinggalin malah bagus lah gue ceritanya. Aku ditinggalin, kan gue bisa berdramatisir. Masalahnya kan gue ninggalin. Ditinggalin sama meninggalin itu dalam hubungan 4 tahun tuh udah biasa. Yang masalahnya tuh cuma satu, mau balik lagi apa enggak gitu. Apa karena uang murahan? Kalau karena uang mah gue kagak dapet dispenser doang. Udah dapet rumah nggak ngontrak cuy. Gimana sih nih hashtag Denis pembohong. Ini jam 10 juga nih. Kebanyakan hal lu mau pansos sampai segitunya mbak. Denisnya ditolak di podcast terkenal karena saya mengubah kebohongan. Kena karmanya sendiri jam 10. Jadi nih ya, ini tuh makin mengerucut gak sih? Dan kalian tahu apa? Ini kan jam 10 semuanya, kalian cek aja semua jam 10 nih gue scroll. Kalian sambil lihat, gue sambil ngoceh aja ya. Dan kalian sadar gak sih, gue menemukan fakta baru. Dari semuanya, yang ini gak ada satupun ngomongin RD. Dan gak ada satupun ngomongin bininya. Tapi sekali lagi, di sini adalah fokus gue ke RD, karena urusan gue sama RD. Sama istrinya gue salah, tapi RD itu harus dikasih pelajaran. Ini agar pelajaran penting untuk suami-suami di luar sana gak berani selingkuh lagi. Karena kesalahan ada di kedua belah pihak. Gue selaku pelaku dan gue bukan korban. Gue bukan victim, gue survivor. Lo tau itu apa? Apa sih? Pejuang, penyintas, orang yang terselamatkan oleh Tuhan. Gue pejuang,
Gue bukan korban. Salah banget, gue gak pernah jadi gue, aku korban. Enggak ada korban begini sih. Gue cuman mau kebenaran dan gue cuman mau... Karena gue merasa perselingkuhannya sudah terlalu dianggap wajar bagi orang-orang. Ya lu tengok deh kanan kiri gue, jangan Muna. Perselingkuhan tuh dianggap wajar dan menurut gue kalau bukan gue yang berani speak up, siapa lagi? Harusnya bersyukur orang sama gue, tapi dihujat juga gak masalah sih. Gue mah gak ada ininya juga, gak ada efeknya di gue. Di kehidupan nyata gue kan ngefek sedikit. Cuman ditanya-tanya doang, cuman orang pada ketawa aja. Dan semua jamnya sama, yang pasti semua jamnya itu sama, serentak jam 10 pagi. Dan trainingnya cuma 3 jam, itu karena bayarannya kurang. Mungkin susah kali ya transfernya ya, Pak RD kan lagi di luar negeri ya. Ya kan, mungkin transfernya kena ini roaming, delay. Yuk pakai uang kantor dong kayak biasa Pak RD, kayak kasih saya dispenser, kan pakai uang kantor, kan bisa itu langsung tuh masuk tuh. Menurut saya ya. Ini semua jam sama. Tapi beneran lu asli lu nggak ada RD sama sekali yang diomongin. Di sini full gue. Berarti tujuannya adalah gue. Sedangkan yang terjadi di sini kan apa? Harusnya kan ini kan biasanya kan kalau di berita biasa kan berita yang berimbang itu adalah tiga-tiganya kena dan teman-temannya kena, dan ini di sini fokusnya tuh terhadap gue dan ini nggak ada sama sekali. Hayo, kalau ini buzzer, diduga buzzer, kalau ini buzzer, siapakah penyokong dananya? Kalau ini buzzer, diduga buzzer, gue nggak bilang ini buzzer ya, buzzer jangan ini, buzzer jangan baper, buzzer nggak boleh baper. Namanya juga menduga, iya kan? Kalau menurut kalian gimana? Dan tau nggak apa yang fakta detektif Conan nih, yang mereka taruh tuh omongan Uya, jenis pembohong, biar gue berantem sama Uya kan? Iya kan? Dia mau adu domba gue sama Uya. Padahal gak usah capek-capek pakai buzzer buat adu domba gue sama Uya, udah berantem kok. Ini kedua ya. Jadi fakta pertama, lu kan harus lihat gak ada nama RD satupun. Fakta kedua, gak ada nama Uya. Maksudnya, sorry gue ulang ralat. Udah ngantuk nih, lu ngeliat tuh ayam sampai udah bunyi. Fakta pertama adalah gak ada nama RD sama sekali. Kalian dapet kesimpulannya, kalian tahu dong. Terus gitu yang kedua, ini tuh dari omongan Uya, ngomong itu, yang pas gue lagi berantem itu, ya kan, sama Uya. Diambil dari omongan Uya. Menurut gue ini diduga untuk mengadu domba gue sama Uya. Padahal gak usah adu domba buat, kalau mau adu domba gue sama Uya, gak usah bayar buzzer kali. Sayang duitnya mending kasih ke panti. Udah berantem kok, gak usah adu domba. Gue udah gak mau punya temen artis, munafik semuanya. Depan gue baik, apa segala macem. Kalau di konten baik-baik, ngomong-ngomongnya di belakang, kayak mama kompleks semua. Terus yang ketiga, faktanya adalah jamnya semua sama, serentak. Dan fakta yang keempat adalah banyak berita yang copy paste. Dan di sini yang dimunculkan adalah Nick Mir. Ya nggak sih? Nick Mir, Uya, iya. Apa? Nick Mir, Uya, sama Lunmai. Iya kan? Terus udah gitu, tapi aneh juga ya. Kalau misalkan, ini gue ngomong secara normal ya, ini bukan gue mau bawa bininya, kita pikir secara nalar logika dan kronologinya. Kalau misalkan berita normal yang kayak kita ngetik nama gue di Google, jenis secara rasa gitu, yang keluar tuh semuanya serentak, dan termasuk cowoknya. Karena kan yang gue ngomong itu selalu cowoknya, gue gak pernah ngomongin bininya, tapi bininya selalu keikut, gue gak tau kenapa. Teman-temannya itu terbawa dalam berita gue karena teman-temannya mulai duluan. Temannya tuh itu semuanya tuh, mereka itu emang tidak pernah menanggapi gue. Nanggepin sih, sebenarnya mereka tuh nanggepin gue secara mereka tidak sadar. Nanggepin gue, mereka bereaksi secara tidak sadar. Dan mereka tuh memang tidak membalas gue di belakang, di depan kamera, tapi mereka membalas gue di belakang kamera, diduga dengan cara seperti ini. Seperti ini nggak sih? Ini bahasa bukan sih? Bukan ya? Netting nggak ya? Janjian lah ya, 10.000 orang ini mah bukan buzzer, janjian. Telepon-teleponan 10.000 orang. Ayo kita nge-tweet yuk di hashtag ini semua bohong rame-rame gitu, janjian 10.000 orang. Biasalah terjadi. Gue bingung tuh janjiannya gimana tuh 10.000 orangnya nggak sih? Kayak kita janjian sama 3 orang aja mau ngepost jam segini aja beda-beda semua, ya nggak sih? Detiknya beda semua nggak?
Iya, nih tolong dong ajarin aku dong kakak-kakak Restu, kakak-kakak nih, kakak-kakak Dania, siapa sih Restu segala macem ini, kakak-kakak ideologi, gimana sih caranya janjian bareng-bareng 10.000 biar ngepostnya jamnya bisa sama gitu jam 10. Gimana ajarin? Ini kan pengen buat nge-podcast ini, ngepost-postin bunga biar sama gitu. Soalnya kalau normalnya kan beda 1 menit, beda setengah jam. Dan terus segitu ada kalau misalkan Denis lihat sih biasanya Denis sih pernah sering tweet. Walaupun Denis nggak punya Twitter, tapi Denis sering trending di Twitter. Biasanya tuh postingannya tuh berhari-hari, ada postingan kemarin, postingan besok, apa segala macem. Dan kesimpulan yang gue dapatkan adalah sekarang gue paham tiba-tiba dapat pencerahan. Oh tau nggak apa? Kenapa gue dibilang Denis pembohong? Biar kata-kata selanjutnya gue yang keluar dari mulut gue akan dikira bohong semuanya. Jadi kesimpulannya dari semua ini berita atas hashtag Denis pembohong, entah siapa, entah itu buzzer atau bukan, diduga buzzer. Gue lebih curiga mereka janjian 10.000 sama 10.000 orang sih dibandingin buzzer sih. Iya janjian. Terus segitu janjian ya 10.000 orang ya diduga buzzer. Ini adalah agar apa? Agar misalkan setiap konten yang gue ngomong, mereka ini lagi panic attack. Kenapa mereka bungkam gue di podcast-podcastan? Karena mereka tahu yang gue ngomong itu benar. Kenapa mereka mau mencoba untuk membuat trending Denis pembohong? Biar apa yang keluar dari mulut gue itu nanti, mereka tahu konsekuensinya kalau nyenggol gue. Gue orangnya nggak mungkin nyenggol duluan. Tapi teman-temannya ini nyenggol gue, menggerecokin gue di belakang kamera. Yang paling gue enak adalah tukang makeup artis yang dandanin gue biasa. Kagak boleh makeupin gue lagi, disuruh milih. Diteleponin nama manajemen artis, mau pilih makeup gue apa mereka? Gue pilih mereka lah. Kasian gue mau tukang makeup artisnya cuma cari duit. Mau makeupin siapa? Motong rezeki orang, lu orang jahat. Nah terus segitu, itu juga nanti ada segmen khusus. Nah terus segitu yang ini, menurut gue, apa yang gue ngomong ini, mereka mau mencoba supaya orang nggak percaya sama gue. Karena mereka mau mencoba untuk membungkam gue kan, tapi kan nggak berhasil. Semakin dibungkam, Denis kan, gue tuh sebenarnya tuh ya, semakin dibungkam tuh gue semakin lepaskan gitu kan. Tapi mereka nggak berhasil bungkam gue. Ya udah, jadi mereka mau mencoba untuk membuat opini publik Denis pembohong. Tapi kan sayang sekali kemarin, makanya Kak, kalau misalkan mau ini, menurut gue kiranya artis-artis ini pinter loh. Ternyata nggak beda jauh ya gue sama gue yang nggak sekolah ya. Kakak sekolahnya tinggi-tinggi, S1, S2. Denis nggak tamatan SMA loh. Masa cara pikirnya kakak kalah sih sama Denis? Kak, kalau misalkan kemarin aja ya, kakak bisa aja kalau misalkan aja seandainya Egde nggak curhat sama Uya, Egde nggak nyari Uya, Egde nggak ke apartemen Uya, kan Egde bisa bilang nggak kenal sama Denis. Ya kan? Kalau misalkan kakak Bulan nggak ngomong ke orang-orang, nggak suruh artis-artis podcastin Denis, mencoba untuk bungkam Denis, kan kalau nggak ada itu kan artis-artis kira kan Denis ini apa halu, bohong. Bisa aja kakak ngomong gitu. Terus segitu yang ketiga, kalau misalkan kakak kemarin nggak suruh makeup artis boykot Denis, kan tukang makeup artis kagak tahu. Sekarang kan kakak kan semuanya diomongan aja tukang makeup artis. Kasian deh Kak, malu nggak tuh Kak? Habis makeupin kakak, di belakangnya ketahuan kakak. Nah, terus kalau misalkan kalian biasa aja gitu di kantor, kalau misalkan Egde dulu ngasih ngajak gue ke kantor, terus gitu kemarin, ya kalau Egde sih udah jadi bahan ketahuan satu kantor. Gimana? Kan dulu kan Egde kan pesan bunga sama aku. Pesan bunga buat bininya kan lewat gue. Gue yang bikinin bunganya mau ucapannya. Terus gitu bikin invoice, masukin ke kantor. Berarti bayar bunganya pakai duit kantor. Ya satu kantor tahu dong. Nih emang Denis itu ada. Jadi kalau kalian mau bilang Denis itu pembohong, kalian tuh masih salah step deh kalau menurut gue. Aduh, gue ketawain orang beneran deh. Tapi buat bininya gue minta maaf. Tapi buat teman-temannya tidak selayaknya Anda ikut campur. Karena menurut gue, orang boleh nggak ngadenin gue depan kamera, nggak apa-apa. Karena gue yakin orang nggak seberani gue. Dan orang memandang gue sebelah mata, juga nggak masalah sih. Nggak masalah. Denis biasa emang suka dipandang sebelah mata. Sama si Ardi dulu juga sepandang sebelah mata, sering dikejepin. Bukan pandang sebelah mata bukan itu? Kedipan sebelah mata ya?
Iya sih, pandang sebelah mata sih ya gini. Teman kedip bedanya dia gini-gini. Gini ya, gue bukan bangga sekali lagi. Gue bukan bangga, bukan apa. Tapi ada baiknya. Ini gue kasih saran buat lo orang ya, artis-artis senior. Mendingan, kalau orang kayak Dennis tuh ya, mendingan jangan dimusuhin. Ditemenin. Gue gak, nanti gue orang GR lagi minta gue temenan. Jangan sorry gue ralat nanti. Di dalam hidup Dennis tuh ya, cuma ada hitam dan putih, nggak ada abu-abu. Iya, enggak. Gue tidak akan memulai duluan. Di sini dari dulu orang juga tahu target gue cuma satu, agar gue tidak baik lagi sama RD. Satu dan dua, untuk membuat perselingkuhan itu tidak dianggap wajar. Karena suatu saat nanti gue punya anak, gue punya laki, gue nggak mau anak laki gue selingkuh. Mereka harus punya prinsip dan mereka harus tahu kalau misalkan suami selingkuh, yang malu itu adalah anak dan keluarganya juga malu. Gitu, bukan berarti gue niat untuk bikin malu. Ini beneran perselingkuhannya harus dianggap tidak wajar karena gue mau punya suami di depannya. Dan yang ketiga, ini bukan masalah menang atau kalah buat gue. Konsekuensi yang terbesar adalah akan selalu di gue. Gue tidak bisa menang karena istri sah adalah pemenangnya. Selalu. Hidup RI 1. Itu selalu. Dan yang keempat, dari kesimpulan yang ketiga tadi, istri sah udah pasti menang. Yang keempat kesimpulannya adalah jangan jadi pelakor, jangan jadi orang ketiga. Gue share kisah pribadi gue yang menurut orang aib. Ini adalah kisah pribadi gue yang menurut orang aib. Tapi gue mau share karena menurut gue bukan aib. Gue mau share cerita gue agar di kedepannya nggak ada lagi orang yang bernasib sama kayak gue. Gitu, ngerti kan? Gue orang akan melihat proses gue. Dulu gue rasanya kayak mau mati pas putus sama dia. Gue kemarin belum move on minggu lalu. 2 minggu lalu, 3 minggu lalu. Ini udah bulan Agustus, dari Agustus ya. Sekarang bulan apa nih? Berapa bulan? 2 bulan ya? Hampir 3. Gue udah agak move on. Udah move on. Move on, terus move in. Move on sih. Bercanda ya. Udah move on gue. Gue udah move on. Dan gue udah membuka hati gue. Sekarang gue jauh lebih tenang. Demi apapun gue jauh lebih tenang. Dan gue tidak ada perasaan bersalah sama siapapun kecuali sama bininya. Sama anaknya. Nah, gitu aja sih. Tapi ini harus dilakukan untuk kebaikan bersama. Gitu. Dan gue yakin, menurut gue mungkin ini adalah salah satu doa dari bininya. Karena dari dulu kan lakinya ketahuan selingkuh gak pernah ngaku. Sekarang kan ngaku dong. Ya nggak. Oke deh guys, sampai sini dulu cukup ya. Kita tutup ya guys ya. Udah malam guys. Oke.